Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi sahri Ramadan ja'alahu nura yahtadi bihil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min su'il af'ali wa fasadil a'mali fi kulli zaman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adharal halqa yaumal taqal jam'an amma ba'd. Pemirsa media dakwah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Punju dimanapun berada, dalam putaran 12 bulan di bulan Hijriah, ada beberapa bulan yang dimuliakan Allah yang disebut dengan Ashurul Hurum. Bulan Ramadan tidak termasuk di dalam Ashurul Hurum tersebut. Akan tetapi lebih dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa. Keistimewaan bulan Ramadan adalah pada malam-malam bulan Ramadan tersebut, Al-Quran sebagai mukjizat Rasul yang paling besar diturunkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam tanggal 17 bulan Ramadan. Orang Islam menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar dan memperingatinya dengan malam nuzul Al-Quran. Lailatul Qadar tidak hanya diturunkan pada malam di mana Al-Quran diturunkan kepada Rasul, akan tetapi setiap tahun di bulan Ramadan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Asbabun nuzul dari malam Lailatul Qadar adalah suatu ketika pada suatu saat di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Terlihat Rasul tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang membuat engkau tersenyum?" Kemudian Rasul menjawab, "Barusan aku diberitahu kelak di padang mahsyar ada seorang nabi yang bersenjatakan pedang masuk ke dalam surga tanpa seorang pengikut satupun." Kemudian sahabat bertanya, "Siapa dia ya Rasul?" Kemudian Rasul bercerita, dahulu Allah pernah mengutus seorang nabi dari bangsa Israel, diutus untuk bangsa Romawi. Nabi tersebut bernama Sam'un al-Ghazi, atau di dalam Alkitab disebut dengan Samson. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Sam'un tersebut membawa ajaran mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan begitu juga sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Sam'un dibekali dengan beberapa mukjizat. Di antaranya adalah sebilah pedang yang terbuat dari rahang unta. Diceritakan sekali tebas pedang tersebut bisa merobohkan dan menjatuhkan orang-orang kafir. Mukjizat yang lain adalah Nabi Sam'un tersebut mempunyai rambut yang sangat panjang, bahkan menjuntai sampai ke tanah. Dengan rambut tersebut mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain dan orang-orang yang lain. Nabi Sam'un adalah nabi yang sangat kuat, nabi yang selalu mengangkat pedang untuk mengesahkan Allah. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, Nabi Sam'un selalu ditentang oleh kaumnya. Bahkan raja dari Romawi tersebut juga tidak menginginkan hadirnya Nabi Sam'un tersebut.
Sehingga atas saran dari para penasihatnya, maka timbullah siasat bagaimana untuk meringkus Nabi Sam'un tersebut. Maka tipu muslihat pun dilancarkan, mengirim utusan kepada istrinya Nabi Sam'un dengan mengiming-iming begitu banyak hadiah agar bisa melumpuhkan Nabi Sam'un tersebut. Alhasil beberapa kali istrinya Nabi Sam'un mengadakan percobaan pembunuhan. Pada percobaan pembunuhan yang terakhir, Nabi Sam'un ketika tidur dirantai kedua tangan dan kakinya, dengan harapan ketika Nabi Sam'un tersebut sudah tidak berdaya karena di dalam rantaian tersebut, Nabi Sam'un diserahkan kepada Raja Romawi. Akan tetapi ketika Nabi Sam'un bangun dari tidur, dia terkejut dan bertanya kepada istrinya, "Apa yang kau lakukan, wahai istriku?" Kemudian istri Nabi Sam'un menjawab, "Aku hanya ingin menguji kekuatanmu." Maka sekali hentak, rantai yang diikatkan kepada tangan dan kakinya Nabi Sam'un tersebut terlepas dan putus. Kemudian Nabi Sam'un bercerita kepada istrinya, "Aku adalah wali Allah, aku adalah Nabi Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melumpuhkanku kecuali rambutku sendiri." Maka dari itu istri Sam'un pun mengetahui titik kelemahan dari Nabi Sam'un tersebut. Pada malam berikutnya ketika Nabi Sam'un tertidur, maka istrinya memotong 8 helai dari rambutnya, 4 helai untuk mengikat kedua kakinya dan 4 helai lagi untuk mengikat kedua tangannya. Maka ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Sam'un pun terkejut dengan segala upaya dan kekuatannya ingin melepaskan diri dari ikatan istrinya. Akan tetapi karena itu adalah kelemahan daripada kekuatan, Nabi Sam'un pun tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, akhirnya Nabi Sam'un dibawa ke istana, disiksa sedemikian hebat. Pada puncak siksaan tersebut, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Sam'un dan bertanya, "Apa yang dapat kulakukan wahai Rasul, wahai Nabi Allah?" Nabi Sam'un pun berkata, "Mintakan kepada Allah agar aku diberi kekuatan, agar aku mampu mengangkat tiang-tiang dari kerajaan ini dan aku hancurkan." Maka seketika itu juga Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Sam'un yang pada saat itu dalam kondisi tersiksa. Maka dengan kekuatan Allah, tiang-tiang kerajaan tersebut diangkat oleh Nabi Sam'un, dihancurkan. Maka hancur semualah bangunan dan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk istrinya pun ikut hancur di dalam rerubuhan kerajaan tersebut. Kemudian setelah itu kesehatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah dan Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah. Dalam sumpahnya Nabi Sam'un akan melaksanakan setiap malam, akan melakukan qiyamul lail, dan siangnya akan selalu berpuasa selama 1000 bulan. Dan siangnya pun dilakukan untuk berdakwah, menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya sampai 1000 bulan, dan sampai akhirnya Nabi Sam'un pun wafat menghadap Allah Ta'ala tanpa seorang kaum satupun. Setelah menceritakan tersebut, para Rasul bertanya, setelah Rasul menceritakan tersebut, para sahabat bertanya, "Dapatkah kami, wahai Rasul, melaksanakan ibadah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Sam'un tersebut?" Kemudian Rasul diam sejenak dan akhirnya turunlah malaikat Jibril
membawa surat Al-Qadar yang isinya adalah bahwa umat Muhammad yang mayoritas usianya relatif pendek itu juga diberi kesempatan ketika beribadah pun bisa menyamai pahalanya sebagaimana umat-umat yang dahulu yang berumur panjang. Dan kesempatan itu ada pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Maka dari itu hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita. Kita menambahi qiyamul lail, membaca Al-Quran dan yang lain dalam rangka kita menyongsong datangnya Lailatul Qadar dengan kita bisa membersamai malam tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah bersama dengan turunnya malam Lailatul Qadar, sehingga kebaikan-kebaikan dan rahmat di malam Lailatul Qadar kita dapatkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua, sehingga ke depan kita akan semakin menjadi insan-insan yang berkualitas dalam ibadah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.